Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman di channel servis lampu dadakan ya, channel yang selalu memberi informasi yang real dan akurat ya. Jadi untuk video kali ini kita bakal bahas tentang cara servis lampu kaca LHE ya, lampu hemat energi, dari tahap-tahapan ya teman-teman. Jadi ada beberapa tahapan untuk servis lampu untuk pemula, dari awal sampai akhir dan pengecekan ya. Ini cuma sekedar sedikit ulasannya buat teman-teman yang baru belajar. Jadi ada tahap-tahapan, jangan sampai salah ya. Jadi untuk pertama-tama buat teman-teman servis lampu, kalau misalkan dapat kaca lampu lah ya, dia masih ini udah saya buka sih ya. Contohnya mana ya? Udah kita contohin seperti ini ya. Dia masih di casing ya teman-teman, kita contohin di sini aja ya. Ini seolah-olah lampu kan, kita cek dia short atau enggak ya. Jadi karena kebanyakan lampu ini kebanyakan shortnya ya teman-teman. Dia kalau di multitester, kalau dia short dia nyala ya. Saya pakai multitester yang buzzer ya. Nah dia enggak, berarti dia enggak short ya. Pertama itu. Setelah itu kita cek kaca lampunya ya teman-teman. Jadi kaca lampunya ini nyala atau enggak. Jadi kita sebelum ini kita cek kaca lampunya. Jadi kalau kaca lampunya yang rusak kita ganti kaca lampunya. Ya kaca lampu pertama normal ya. Kita cek kaca lampu yang kedua. Nah, dia normal, dia masih nyala, berarti mesinnya yang rusak ya teman-teman. Saya contohin di beberapa mesin. Setelah kita buka mesinnya ya. Jadi enggak saya repot-repot buka ya, kita contohin beberapa mesin. Setelah kita dapat beberapa mesin, saya contohin mesin seperti ini atau mesin seperti ini ya. Jadi untuk mesin-mesin yang gosong bawahnya ya teman-teman, PCB bawahnya ini gosong ya, kita teman-teman harus dicuci ya teman-teman. Dicuci pakai sabun aja ya, jangan takut ya. Jadi kalau saya cuma pakai sabun, pakai sikat cuci ya teman-teman, nggak masalah. Setelah itu dikeringin, terus setelah kering dikerik yang bagian hitam ya. Jadi ini seperti kapur, arang kapur ya teman-teman. Jadi teman-teman harus dibersihin, dipakai cutter atau pakai benda apa ya. Mungkin saya contohin pakai cutter lah ya. Mohon maaf ini kameranya ketinggal terus. Jadi kita bersihin seperti ini. Biar jangan sampai jalur-jalurnya ini masih bersentuhan. Diusahakan ya walaupun cuma sekedar. Tapi kalau bisa dirapihin kalau mau awet ya teman-teman. Jadi jangan kita servis dulu, tapi kita bersihin dulu. Karena ini pengaruh ya. Nanti setelah nyala, setelah kita servis dia nyala, nanti teman-teman bisa rusak lagi karena dia biasanya short. Itu kita jaga-jaga di sini ya teman-teman. Setelah itu kita cek lanjutannya. Yang selanjutnya kita cek kabel-kabel dan komponen yang renggang ya teman-teman. Jadi nah, saya contohin di sini. Mana tadi? Nah, ini ya. Kita cek kabel, komponen. Kita contohnya yang besar. Nah, ini goyang-goyang yang semua ya, teman-teman. Jadi atau resistornya kita pegang ada yang kendor enggak. Setelah misalkan ketahuan ada yang kendor, teman-teman solder. Terus cek lagi ya. Cek dengan alat lampu kaca yang ada milas starternya ya. Yang cuma pakai capit 2 seperti ini ya, yang di dalamnya udah ada milas starter ya. Kalau yang belum punya bisa tanya di sini, yang rata-rata di channel lain juga ada ya cara buatnya. Saya belum review cara buatnya, cuma itu gampang ya. Terus teman-teman juga saya saranin punya anti konslet ya. Jadi anti konslet itu ada beberapa macam, 5 nanti saya review ya. Jadi 5 dalam satu video itu saya buat 4 atau 5 anti konslet. Jadi teman-teman bisa pilih yang mana ya. Gampang semua ya, praktis itu akurat juga. Ya maksudnya bisa berguna ya. Jangan takut ya, anti konsletnya walaupun sederhana teman-teman bisa punya di rumah ya. Terus setelah itu teman-teman cek lanjutan ya. Jadi untuk mesin ada pertama saya selalu cek resistor, fuse dan dioda dulu ya. Kita contohin di sini. Jadi saya pakai multitester yang buzzer ini karena sederhana ya. Jadi teman-teman kalau nggak punya pakai multitester cahaya. Ini kan multitester cahaya juga, tanpa suara bisa ya. Jadi seperti ini. Nah, dia resistor fuse-nya normal ya. Terus kita cek dioda.
2, 4 dioda ya teman-teman. Jadi kalau ada salah satunya short, diusahakan teman-teman ganti. Terus enggak ya, cuma ngadu tadi ya, nempel di sini. Nah, dia normal ya. Jadi resistor dan dioda ini, resistor fuse dan dioda normal. Terus kita lihat buat teman-teman yang nggak punya alat cek khusus ini. Jadi ini untuk multitester sebenarnya untuk keakuratan susah ya. Ada alat khusus seperti smart tester atau alat yang khusus ngecek komponen seperti ini. Jadi kalau saya nggak ada alat itu, jadi saya lihat secara ini aja ya. Jadi kalau dia normal, terus saya cek pakai multitester standar, masih bisa ya saya pakai ya. Terus untuk lanjutannya cek, perhatian di bagian resistor, basis dan emitor ya, kosong atau enggak ya teman-teman. Jadi kalau udah gosong itu positif, dia berarti transistor, resistor, basis, emitor rusak. Itu harus diganti semua ya. Jadi bukan resistor basisnya aja, tapi resistor, basis, emitor yang 4, 22 ya, basis 2, emitor 2 dan transistornya 2 kita ganti. Jadi ceknya udah paham mungkin ya teman-teman. Udah terlalu banyak, saya udah terlalu sering ini cek komponen. Jadi di bagian tengah, nah kita contohin di mana ya, yang masih jelas PCB-nya ini ya. Di bagian tengah prop kaki tengah kita kasih prop hitam. Dia nggak boleh nyala ya. Kalau dia nyala berarti dia rusak. Kiri dia harus nyala. Ini harus nyala. Nah ini rusak kayaknya ya teman-teman, karena dia nggak nyala ya. Oh nyala, kurang nempel ya. Dia normal. Saya untuk mesin ini saya asal ambil ya, jadi nggak tahu kalau yang rusak mana, yang bagus mana, karena masih numpuk, belum saya servis ya. Jadi resistor ini basis, emitor normal dan transistor normal. Kalau udah seperti itu berarti kerusakan ada di beberapa hal ya di sini. Ya teman-teman nanti coba buka ini dan ini ya. Jadi ini Milar 104. Terus ini 472 ya teman-teman, dan ini 392, ini Milar starternya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya mesin, jadi kerusakan itu ada yang cuma gampang ya teman-teman, cuma resistor, fuse dan dioda yang pertama tadi. Terus ada juga yang cuma rusaknya di Milar starter. Kita contoh di sini ya teman. Tapi kalau ini nilainya beda ya teman-teman. Kalau yang Hanok, jadi teman-teman harus paham. Jadi nilai starternya beda. Kalau ini dia pakai 392, tapi dia ada sebelahnya 472. Dan ininya 104. Kalau di sini dia cuma ini sama-sama Hanok ya teman-teman. Tapi Milar starternya ini satu. Dia satu dan ini dia 224, bukan 104 ya teman-teman. Milar starternya beda juga. Kita cek ya. Cek Milar start pakai alat yang udah ada Milar starternya ya teman-teman. Terus kita urut kakinya, berarti dia di kaki sini. Kita cek nyala atau enggaknya lampu ini ya. Kalau dia nyala berarti Milar starternya yang rusak ya. Kita ganti Milar starternya pakai alat ini ya teman-teman, yang ada ininya. Aduh, mohon maaf tempatnya terlalu sempit ya. Jadi untuk servis lampu, mungkin teman-teman nonton di beberapa channel, mungkin ada sedikit cara-cara yang berbeda, itu nggak masalah ya. Jadi untuk kekreatifan teman-teman terserah mau cara. Nah dia nyala ya. Misalkan tadinya ini kalau di tes dia mati, tapi dipakai alat ini dia nyala, berarti teman-teman tinggal ganti Milar starter yang ini. Kalau dia mesinnya seperti ini, teman-teman ganti yang 392 ini aja. Terus dicek juga, teman-teman harus cek sekitar 1 menit ya. Paling sebentar 1 menit. Kalau saya rata-rata saya cek sekitar 5 menitan. Jadi saya cek lama.
dia transistornya, saya contohin ini misalkan udah 5 menit ya, saya pakai capit ini ya, biar contohin sederhana aja. Kita pegang transistornya. Kalau transistor ini lampu ini dingin, ini normal ya teman-teman. Tapi kalau transistor ini panas, teman-teman bisa cek di bagian milar 104 ini, 472 ini ya. Jadi teman-teman bisa ganti dengan kapasitor milar yang bekas ya. Coba, atau ada, kalau teman-teman punya alat bisa cek dua ini ya. Kalau sering saya rata-rata dua ini ya, kalau panas. Kalau untuk yang lain bisa ada di transistornya atau di rangkaian dioda atau di kapasitor. Jadi kerusakan ini macam-macam ya teman. Jadi saya nggak bisa jelasin yakin karena komponen ini, lampu ini berurutan ya. Jadi untuk misalkan teman-teman rusaknya di resistor fuse, jadi bukan cuma resistor fuse aja yang diganti, tapi diodanya juga. Tapi cek juga elko-nya juga, seperti itu ya. Jadi kerusakan, cek juga transistor. Jadi satu kerusakan di sini bisa disebabkan dari sini, juga dari sini ya. Seperti itu ya. Jadi untuk mesin lampu kaca saya nggak bisa patokin harus ganti ini. Jadi di video-video lain mungkin dijelasin kerusakan ini ganti cuman ini aja. Tapi kalau saya nggak bisa seperti itu ya, karena ada beberapa yang rusaknya cuma elko, misalkan elko diganti elko nyala ya. Tapi teman-teman harus cek juga ya, ini panas atau enggak transistornya. Jadi saya khawatirin dia dari milar 104 ini atau dari milar starternya ya. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.